Hai guys, Sobat Pencinta Catur Indonesia, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kembali lagi saya akan hadirkan analisa dari turnamen Mayweather Champion Chess Tour, FXT Road to Miami. Guys, FXT Road to Miami sudah mendapatkan dua pemain catur yang akan menuju ke babak final. Yap, di mana di babak semifinal, Levon Aronian mengalahkan pecatur nomor 1 Polandia, Duda Enkritoff, sementara pecatur lainnya Wei Yi mengalahkan Rapot Richard. Nah, teman-teman, kali ini saya akan ajak kalian semua untuk menyaksikan game yang sangat menarik dari partai antara Levon Aronian berhadapan dengan Duda. Kita akan melihat kalau kalian suka bermain dengan Gambit Menteri diterima atau Queen Gambit accepted, kalian bisa melihat dan mempelajari cara Levon Aronian merespon putih yang bermain dengan pembukaan tersebut. Langsung kita bahas, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi. Yap, Duda memulai dengan langkah D4 dan dijawab D5 dan C4. Yap, ini pattern awal ya, dari pembukaan Queen Gambit. Nah, kalau misalkan dimakan, ini namanya Queen Gambit accepted atau Gambit Menteri diterima. Jika dia memainkan langkah N6, nah ini Gambit Menteri ditolak ya. Ya, pion D makan C4, kemudian Duda M4. Nah, ini pasti kalian jarang banget kan melihat putih bermain dengan E2 M4 setelah hitam pion D makan C4. Lebih banyak kita melihat kuda C3 lebih dahulu. Nah, setelah M4, Aronian menjawab dengan E5. Apa sih tujuannya? Karena di langkah berikutnya Duda tidak menerima pion D makan E5, tapi dia pilih kuda F3. Nah, kalau misalkan dia makan, guys, pion D makan E5, maka Levon akan menjalankan menteri makan menteri yang membuat putih tidak bisa rokade. Kemudian setelah itu akan kuda C6 mengancam pion E5. Jika dijaga dengan F4, maka akan hadir gajah ke petak G4 skak yang jika ditutup kuda F3, maka perkembangan buah dari Levon Aronian begitu cepat teman-teman dengan rokade panjang. Yap, tentu ini nggak enak ya bagi pemain putih. Saya tidak sarankan untuk makan pion D makan E5. Nah, kita back to the game. Kuda ke petak F3, kemudian hitam gajah B4 skak. Kemudian putih kuda C3, hitam pion E makan D4, kuda makan pion D4, dan hitam kuda D7. Nah, ini sangat tricky teman-teman. Karena kalau kita nggak merespon dengan benar ya, apabila kita memainkan langkah kuda F6, ini sangat berbahaya. Karena putih akan menteri A4 teman-teman. Skak dan mengancam gajah. Nah ini jika ditutup dengan C6, maka putih akan menteri makan B4. Nah jika menteri makan kuda D4, maka putih akan gajah C4 dengan ide gajah makan pion F7, discover check, dan mendapatkan menteri. Nah guys, maksudnya apa? Kenapa putih di sini dikatakan unggul? Ya karena kita bisa lihat bahwa Menteri B4 ini membatasi pergerakan raja untuk rokade pendek. Nah, ini kalau misalkan dia mundur lagi, maka putih akan lebih cepat untuk melakukan progres ya. Lihat betapa menyeramkannya formasi dari buah-buah putih. Nah, itulah kenapa kita harus hati-hati ketika kita memutuskan bermain dengan Gambit Menteri diterima. Kuda D7, selain menghalangi Menteri ke petak A4, juga untuk menahan laju pion E5. Kuda D7 putih gajah C4, hitam kuda G F6. Ya, kemudian rokade pendek dan rokade pendek. Kemudian putih kuda D E2 dan hitam kuda E5. Mengancam gajah C4, putih gajah B3, hitam C6. Ya, tidak memberikan kesempatan putih untuk memplot kuda di petak D5. Putih H3, hitam menteri E7. Putih F4, hitam benteng D8. Kemudian putih menteri C2. Nah ini dianggap sebagai langkah yang blunder teman-teman. Nah kenapa? Tapi kita bahas dulu karena langkah rekomendasinya di dalam posisi benteng D8, yaitu Duda di sini menurut evaluasi harusnya makan benteng di petak D8. Gila sih menteri ditukar sama benteng. Jika menteri makan menteri, maka dia akan
bisa mengambil kuda di petak E5. Ya memang ini masih dikatakan unggul untuk hitam, tapi kita bisa lihat bahwa ini sangat tricky ya teman-teman. Kita tahu bahwa benteng F1 menekan pion F7. Nah, mungkin ya kalau saya menjadi pemain putih ini bisa jadi pilihan sih, karena ini nggak mudah juga untuk direspon oleh hitam teman-teman. Oke, kita back to the game. Apa sih salahnya dari menteri C2? Padahal terlihat biasa-biasa aja ya. Nah, setelah menteri C2, Levon menjawab dengan gajah C5, raja ke petak H1, dan kuda masuk D3. Nah, inilah yang dikatakan langkah menteri C2 blunder. Karena kita bisa lihat langsung buah hitam langsung masuk ke pertahanan putih. Dan di sini memberikan ancaman kuda F2, sekaligus menutupi penjagaan menteri C2 terhadap pion E4, guys. Kemudian putih E5. Nah, kalian bisa tebak gak? Apa langkah berikutnya yang dimainkan oleh Levon Aronian merespon langkah E5, guys? Karena ini langkahnya brilian banget. Saya kasih beberapa detik. Congratulations kalau kalian memiliki intuisi kuda ke petak G4. Boom! Yes guys, kuda di petak G4 nggak bisa dimakan oleh putih karena kalau makan akan tercipta skakmat. Raja nggak bisa ke petak G1, ada gajah di petak C5. Nah, setelah kuda G4, apa tujuan dari kuda G4 sebenarnya? Apakah dia cuman nakut-nakutin aja? Enggak ya guys, tapi di sini memiliki kuda D F2 idenya. Karena raja ke petak G1 dia bisa discover check, teman-teman. Setelah kuda G4, putih merespon dengan taktis kuda ke petak E4, menjaga petak F2. Levon Aronian tidak berhenti di situ, tapi dia langsung mengancam gajah F5. Yap. Nah, disinilah putih memainkan kuda 2 G3. Yap, tepat banget, karena kalau dia langsung membuka kudanya, ini akan terjadi discover check dan menteri akan jatuh. Nah, guys, setelah kuda E2 ke petak G3, saya pengen kalian untuk menebak lagi, apa langkah dari Levon Aronian dalam posisi ini. Congratulations kalau kalian menemukan langkah kuda D3, F2, skak, boom. Yap. Apa sih tujuannya? Ya, jika raja ke petak G1 menolak memakan kuda F2, maka akan terjadi discover check, yaitu teknik skak seperti ini, teman-teman. Membuka skak. Nah, di sini jika benteng makan sesuai partainya ya. Jika benteng makan kuda di petak F2, maka hitam makan kuda F2. Nah, jika raja H2, maka akan gajah E4, kuda E4, dan ya, di sini kita bisa lihat ya bahwa hitam udah unggul dengan sepasang benteng. Nah, tapi dalam partainya, Duda Enkritov memilih langkah yang berbeda. Ya, dia makan dengan kuda yang membuat menterinya dikorbankan. Gajah C2, kemudian kuda makan G4, kemudian gajah makan B3. Ya, satu menterinya ditukar dengan dua kuda, teman-teman. Pion A makan B3, dan hitam langsung benteng D3. Ya, jelas ini akan mudah untuk Levon Aronian. Ya, kalau kita udah unggul menteri seperti ini, cara paling terbaiknya adalah menyederhanakan permainan dan jangan mengedorkan serangan. Setelah kuda E4, Levon F5. Yap, kuda makan gajah. Nah, karena kalau end passen di sini, maka kuda di petak E4 akan jatuh. Kuda makan gajah, menteri makan kuda, kuda ke petak F2. Levon tarik benteng ke petak D5, benteng ke petak A4, benteng A D8. Benteng C4, menteri B5, hanya 25 langkah Duda Enkritov menyerah di tangan Levon Aronian. Kenapa sih nggak dilanjutin? Padahal secara materi ya mungkin ini seimbang. Yap. Mungkin gajah dengan benteng, terus kuda dengan benteng ini senilai. Dan dua benteng sama satu menteri itu senilai. Tapi kalau kita lihat lebih dalam dengan posisinya, maka no chance for white ya teman-teman. Tidak ada kesempatan untuk putih bisa memiliki posisi yang bagus karena setelah menteri B5 di sini mengancam pion B3 dan sepasang benteng membuat teknik baterai menguasai jalur D, teman-teman. Jadi di sini Duda ya hopeless juga ya teman-teman dan akhirnya menyerah.
Nah, berkat kemenangan ini, Levon akan bertemu dengan pecatur dari Cina Wei Yi di babak final Mayweather Championship Tour FXT Road to Miami. Dia mengalahkan si gondrong Robert Richard, guys. Nah, sayangnya nih, dua pecatur Amerika Serikat, dua pecatur mudanya yang tampil baik di babak penyisian, harus kalah dari lawan-lawannya, teman-teman. Samuel Sevian dan Jeffrey Seong harus mengakui kekuatan dari Wei Yi, dan satunya lagi kalah dengan pecatur lainnya. Guys, kayaknya mereka harus belajar dari Magnus Carlsen ya, yang di babak penyisian tuh nggak serius-serius amat mungkin menyiapkan tenaganya untuk di babak 8 besar. Karena Magnus selalu pernah kalah di babak penyisian, tapi dia selalu keluar jadi juara di Mayweather Championship Tour. Nah, menurut kalian teman-teman, siapa yang akan jadi juara dari Mayweather Championship Tour FXT Road to Miami? Apakah Levon Aronian atau pecatur dari Cina Wei Yi? Coba berikan komentar, dan jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Bantu aku menembus 23.000 subscriber. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dukung terus Pecatur Indonesia. Dukung terus Herald Chess, Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.